Selamat sore wanita-wanita kesayangan Tuhan. Di tahun yang baru ini kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita bawa segenap hati kita yang bersyukur kepada Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan selalu bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa Kau sangat baik Tuhan buat hidup kami. Bagi yang berlindung padanya akan selalu bersorak-sorai. Yes, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari lambaikan tangan ibu-ibu semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Firman Tuhan yang meneguhkan hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh
nama Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Namamu indah, Yesus. Kau yang kami cinta Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Shalom, para wanita Allah yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tentunya saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dan sebelum kita mulai atau sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mulai dengan doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu ada dan hadir di kehidupan kami, secara khusus anak-anak perempuan-Mu yang beribadah meskipun melalui online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir secara tidak terbatas. Engkau hadir terutama di hati kami, di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada. Kiranya ibadah ini boleh sungguh-sungguh mengubah cara hidup, cara berpikir, bahkan segala sesuatu yang perlu Tuhan rubah dalam kehidupan kami boleh menerimanya dan menghidupinya. Berkati kami semua tanpa terkecuali dengan firman Allah yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan, semua kita katakan amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, para wanita Allah yang luar biasa, hari ini secara khusus saya akan menyampaikan satu tema yang sebetulnya sih biasa kita lakukan hal ini, ya, yaitu tentang beribadah. Namun ada hal yang berbeda yang saya akan sampaikan mengenai ibadah ini, karena kita memang di situasi yang agak berbeda juga, ya, yaitu kita masuk dalam suasana ibadah secara online seperti hari ini, sehingga ibu-ibu sekalian juga menyaksikan saya tidak secara langsung kita bertatap muka, tetapi melalui tatap maya. Tapi ibu-ibu dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita bahas atau saya sampaikan ini itu sungguh-sungguh akan membuat kita lebih dalam memaknai ibadah kita, supaya jangan pandemi akhirnya jadi menghilangkan makna ibadah yang sesungguhnya. Nah, tema yang saya akan sampaikan adalah bertekun dalam beribadah di masa pandemi. Ya, kenapa ada di masa pandemi? Kenapa? Karena pandemi ini drastis mengubah seluruh kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Bukan hanya bekerja di kantor dibatasi, bukan hanya bersekolah harus online, bukan hanya jaga jarak, dan banyak lagi perubahan-perubahan yang lain, di mana siap tidak siap, mau tidak mau kita harus mengikutinya dan kita harus hidup di dalam, termasuk ibadah. Ya, ibadah akhirnya dibatasi secara khusus gereja-gereja besar, ya, ataupun kita pada sore hari ini tidak bisa beribadah secara onsite, hanya seperti ini. Nah, karena itu kita perlu lebih mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita, apakah kualitas ibadah kita pada waktu masih onsite di gereja, berjumpa dengan teman-teman, ya kan, sama kualitasnya dengan saat kita beribadah seperti hari ini online. Saya berdoa sih tetap sama, ibu dikasihi Tuhan. Walaupun tentunya kalau kiranya sudah berpindah, bergeser maknanya, ya kita harus kembali ke firman Tuhan. Itu juga kita perlu diajar oleh firman Tuhan. Nah, saya akan baca satu ayat untuk kita sekalian dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa firman Tuhan ini, karena kita kembali diingatkan, kita kembali diluruskan cara ibadah kita dan memaknai ibadah itu seperti apa. Para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, sebelum terjadi pandemi ini, kita punya sikap beribadah, persiapan ibadah, cara beribadah itu jauh berbeda dibanding dengan saat kita ada di masa pandemi. Sangat berbeda, ya. Nah, pada waktu masa sebelum pandemi, kita kalau beribadah kan kita persiapkan semua, mulai dari pakaian kita harus seperti apa, sepatunya, tasnya, apalagi kalau ibu-ibu biasanya agak rempong gitu ya, apalagi misalnya kalau sudah terlibat dalam pelayanan, seragam apa dan lain sebagainya, ya. Lalu kita juga harus belajar mempersiapkan waktu yang sudah ditentukan oleh gereja, tidak boleh terlambat, dan mengikuti sepanjang ibadah dengan tertib, setiap rundown kita ikuti rangkaiannya sampai akhir, dan kita fokus. Kenapa? Karena kita mau ibadah itu betul-betul kita mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dan ada orang yang melihat, ada orang yang menilai secara kasat mata apa yang kita lakukan di ibadah itu. Tentu Tuhan juga, ya. Nah, bagaimana dengan situasi
pandemi, di mana kita beribadah seperti hari ini di rumah. Tidak ada yang mengawasi secara kasat mata kan? Walaupun tentu Tuhan pasti mengawasi dan melihat kita, menilai kita. Tapi persiapan kita jadi berbeda. Ya kan kita di rumah inilah mau persiapannya seperti apa ya kita yang tahu. Kadang-kadang kita juga beralasan, yang penting kan hatinya gitu ya. Tuhan tahu hati saya kok gitu ya. Akhirnya persiapan kita jadi kurang, lalu kemudian waktu-waktunya juga ya sesuka kita, kapanpun bisa kan kita ke YouTube, mau jam berapapun boleh saja, tidak harus seperti jam ibadah itu misalnya. Ya pakaian kita ya seadanya ya kan, ya senyaman di kita, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menegur juga kan gitu ya. Lalu kemudian sepanjang ibadah itu rangkaian mulai dari pujian, firman Tuhan, sampai doa berkat. Ya kita mungkin kadang-kadang sikapnya juga tidak khusyuk di gereja ya, setertib di gereja. Kita bisa sambil duduk, sambil nyemil-nyemil gitu ya, sambil ya nonton yang lain, atau sambil ngobrol dengan siapa gitu. Sehingga memang akhirnya ya, kalau menurut saya sih, beribadah itu jadi kayak sambilan gitu ya. Dan akhirnya makna ibadah jadi kehilangan dari makna yang sesungguhnya. Meskipun saya tahu ada juga orang-orang yang beribadahnya memang sungguh-sungguh walaupun secara online. Kenapa? Karena dia sudah terpola begitu, sudah terdidik hatinya bahwa dimanapun dia beribadah, dia tahu Tuhan sedang melihat dia. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi mau situasi bagaimana, mau tempat di mana, dia tetap beribadahnya ya seperti layaknya seorang anak Tuhan beribadah. Memang harusnya begitu, ibu-ibu ya. Nah karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita. Kita tidak menunjuk orang lain ya, tapi kita mengintrospeksi diri kita supaya apa? Kiranya ya masa pandemi ini justru bukan menghilangkan makna ibadah, justru bukan mengurangi kualitas ibadah, justru bukan membuat kita semakin malah jadi ibadah asal-asalan, tapi kita buktikan, kita tunjukkan bahwa hidup kita yang beribadah ini tidak terpengaruh oleh semuanya itu. Rasa hormat kita, persiapan kita, sikap kita betul-betul layaknya seorang anak Tuhan. Para wanita Allah yang beribadah, yang menghormati Bapa, yang dia tahu Bapa ada di hadapan dia dan sedang melihat, memperhatikan dan menilai dia. Nah ibu-ibu, para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, berangkat dari 1 Timotius 4 ayat 8 tadi yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya itu, kita akan belajar 3 hal berkaitan dengan bertekun dalam beribadah di masa pandemi ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa sih arti beribadah. Ibu-ibu berpikir mungkin saya sudah tahu beribadah kan bersekutu dengan Tuhan, ke gereja, atau kita bisa dengar firman Tuhan. Tidak salah, tapi saya mau berangkat dari benar-benar apa yang dikatakan oleh Alkitab dari akar katanya. Gak apa-apa kita sambil belajar lebih mendalam ya. Apa itu arti ibadah? Ibu-ibu, kata ibadah itu berasal dari bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani itu adalah avoda. Avoda. Apa itu arti avoda? Membaktikan diri, mengabdikan diri. Sama seperti seorang pekerja upahan. Dia bekerja, dia mengabdi, ya. Dan dalam bahasa Yunani, latreia. Latreia artinya ibadah itu adalah melayani. Jadi hampir sama pengertian ini. Beribadah adalah kita membaktikan diri, kita mengabdikan diri, kita sedang melayani. Siapa? Ya Tuhan. Kalau itu kita lakukan untuk manusia, itu namanya bukan ibadah. Itu namanya kita berfellowship, itu namanya kita melayani sesama. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ibadah ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama kita bisa lakukan secara pribadi, saat teduh pribadi, baca firman Tuhan secara pribadi, doa pribadi, tidak ada satu rundown ibadah yang baku gitu ya. Kita bebaslah mau jam berapa, mau di sudut ruangan mana di rumah, terserah kita, tidak masalah gitu ya. Nah itu sudah dimulai oleh bapak-bapak leluhur di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru. Yesus kan punya juga ibadah pribadi. Setiap bangun pagi, kita berkata hari masih gelap, sudah pergi ke Bukit Zaitun. Secara pribadi dia beribadah, dia berdoa kepada Bapaknya. Tapi ada cara yang kedua, ibadah bersama, yaitu kita dalam persekutuan beberapa orang. Ya, kalau di gereja masih konsep kita berkumpul bersama beberapa orang, berpuluhan orang, atau bisa lebih daripada itu, ratusan atau ribuan orang. Atau kalau di rumah kita ibadah bersama sama keluarga, misbah keluarga namanya. Jadi cara-cara ini yang kita lakukan dalam beribadah. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lebih daripada itu,
bahwa Alkitab mengajar kepada kita tentang apa sih arti ibadah yang sejati itu loh. Apa arti ibadah yang sesungguhnya? Supaya di masa pandemi ini kita semakin diperdalam, diperkaya oleh firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, saya bacakannya, Roma 12 ayat 1. Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Maka Paulus berkata, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Garis bawahi kata ibadahmu yang sejati. Jadi ada ibadah yang palsu. Meskipun ngerti arti ibadah, tapi belum tentu beribadah secara sejati dan murni dan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi maksudnya adalah waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita ini sebetulnya menghadirkan Tuhan itu di hidup, di tubuh kita. Karena itu tubuh ini bait Allah, bait Roh Kudus, kata Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya, jadi kita memberikan segala sesuatu melalui tubuh. Karena tubuh kita ini adalah media, sarana di mana Allah hadir di dalamnya dan mengerjakan sesuatu melalui tubuh ini. Nah, karena itu ibu-ibu dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengerti bahwa ibadah itu bukan pada upacara ibadahnya, bukan pada seremoninya, tapi pada bagaimana tubuh kita ini betul-betul didiami oleh Tuhan, didiami oleh Roh Kudus, sehingga pola pikir kita berubah saat beribadah, hati kita berubah saat beribadah, cara pandang kita berubah saat kita beribadah, bahkan segala sesuatu sikap hidup kita berubah. Kenapa? Tuhan berdiam di dalam bait-Nya ini, tubuh ini yang sudah dibeli dengan darah domba Allah yang mahal, dengan bilur-bilur Yesus yang dihancurkan bagi kita. Itu Roma 12 ayat yang pertama. Apakah kita sebagai para wanita Allah sudah beribadah secara sungguh-sungguh dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan? Yang pertama hidup, karena itu jaga kesehatan. Kita beribadah secara kehidupan yang benar-benar. Jangan beribadah itu seperti orang gak hidup. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, persembahkan sebagai persembahan tubuh kita ini kudus, jaga kekudusan. Kenapa? Karena di masa pandemi ini mungkin orang tidak melakukan dosa secara tindakan tubuh, tetapi dia bisa melakukan dosa melalui gadgetnya, melalui pemikiran-pemikiran yang dia bisa dapatkan download dari Google, dari apapun. Kenapa? Karena untuk kita bisa jatuh di dalam hal berdosa itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu tinggal jari kita ini aja yang kita harus kendalikan. Apakah kita akan mengarahkannya ke hal-hal yang dosa atau ke hal-hal yang memang mengarah ke kekudusan firman Tuhan. Jadi penting, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tubuh ini berkenan kepada Tuhan. Karena itu apa yang dilakukan tangan kita selama kita di rumah di masa pandemi. Apa yang diucapkan mulut kita selama kita di rumah di masa pandemi. Apa yang kita pandang, kiranya itu semua boleh menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kemudian ada ayat lain juga tentang ibadah ini. Apa arti ibadah? Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Begini firman Tuhan, ibadah yang murni ialah mengunjungi atau melayani anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi intinya ibadah itu ya yang murni adalah melayani. Kita bisa berbagi, kita bisa memberi kepada orang-orang yang memang membutuhkan ketika mereka dalam kesusahan. Kalau di sini secara spesifik ditulis, yaitu anak-anak yatim piatu dan para janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi sekarang ini yang mengalami kesusahan bukan hanya kelompok ini kan. Ada orang lengkap sebagai suami istri, ada orang yang masih semuanya oke, utuh dalam keluarga itu. Mereka tidak ada yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, tapi tetap dalam kesusahan. Kenapa? Karena tokonya tutup, usahanya bangkrut, karena mengalami hal-hal yang lain, banyak hal. Mereka dipecat dari pekerjaan. Nah, kepada mereka-mereka ini, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beribadah dengan cara kita peduli, kita care kepada mereka. Apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa beri. Ini waktunya justru ya, bukti kita orang beribadah itu bisa nggak kita membagi berkat Tuhan dari diri kita kepada mereka. Sehingga mereka tahu kita ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, intinya bahwa hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kapan? 24 jam setiap hari. Ibu-ibu kalau masak di rumah, itu ibadahmu kepada Tuhan. Kalau para wanita Allah lagi mencuci, menggosok,
membereskan rumah, itu ibadahmu kepada Tuhan. Melayani suami, melayani anak-anak, itu ibadahmu kepada Tuhan. Dia bahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, perbicaranya kita atau apapun, itu ibadah kita kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Apa itu arti beribadah? Dan yang kedua sekarang, ya. Yang kedua, setelah kita mengerti apa arti ibadah dari dua ayat tadi, Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1:27. Yang kedua adalah mengapa kita harus bertekun dalam beribadah. Mengapa sih saya harus bertekun dalam beribadah? Bertekun itu kan secara terus-menerus melakukan, secara tetap melakukan, ya. Yang kedua ini kita perlu belajar dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi, yang pertama saya baca tadi, ya, yang mengatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kenapa kita harus bertekun dalam beribadah meskipun di masa pandemi atau terutama di masa pandemi ini? Karena yang pertama, ibadah itu merupakan perintah Tuhan. Wah, kalau kita baca di Alkitab, apalagi di Perjanjian Lama ya, kepada bangsa Israel, Tuhan mengulang, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Jangan beribadah kepada berhala, kepada dewa, kepada Allah asing. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadahlah kepadanya. Bahkan Yosua satu kali menantang bangsa Israel. Dia berkata, apa? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah orang Amori, orang Het, orang Kanaan. Atau kepada Allah yang sudah membebaskan kamu dari Mesir. Yang sudah membawa kamu mengadakan mujizatnya bagi kamu. Dan dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi itu perintah Tuhan. Nah, waktu kita beribadah, kita tidak sedang melakukan perintah gembala sidang. Bukan, ya. Perintah sinode, no, ya. Atau perintah orang tua kalau itu anak-anak, enggak sama sekali. Perintah PKS, pemimpin komsel, enggak, ya. Perintah ketua WBI, enggak. Kita sedang melakukan perintah Tuhan. Dan waktu kita melakukan perintah Tuhan, maka berkat Tuhan pasti dinyatakan. Dan ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Tidak perlu disuruh-suruh, ayo ibadah yuk. Udah ibadah belum? Gak perlu begitu. Dia bisa menunjukkan sendiri bahwa memang dia adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya, dan ketekunan itu Tuhan akan lihat, Tuhan akan juga perhitungkan, Tuhan akan nilai juga. Dan kenapa kita harus tekun beribadah? Tadi dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji sampai pada kekekalan. Wow, ya, ibadah itu mengandung janji sampai pada kekekalan. Ya, latihan jasmani terbatas gunanya, betul. Ya, kita berolahraga supaya tubuh kita sehat, singset gitu kan ya, tetap sekel gitu. Tapi ketika kita sudah masuk nanti di peti mayat, selesai semua. Itu hanya sementara saja, ibu-ibu. Tapi waktu kita melatih tubuh kita ini beribadah, diri kita beribadah, itu upahnya, itu jaminannya sampai pada kehidupan yang kekal nanti di surga. Artinya apa? Waktu kita beribadah itu kan kita sedang berjumpa dengan Tuhan, ya. Kita sedang memandang wajah Yesus. Dan nanti di kekekalan, memangnya wajah siapa yang kita pandang? Yesus juga. Jadi sekarang latihan gitu loh, ya. Terbiasa gitu berjumpa dengan Tuhan, terbiasa ngobrol dengan Tuhan, terbiasa berlama-lama di hadirat Tuhan, dan nanti di kekekalan jadi terbiasa juga, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah itu mengandung janji sampai pada kekekalan. Maka itu ayo sungguh-sungguh dalam ibadahmu, meskipun ini di masa pandemi dan ini kita sedang beribadah secara online. Tapi kehadiran Allah tidak dibatasi oleh online ini, dia hadir di mana saja dan kapan saja. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Jadi tetaplah bertekun dalam ibadah. Kenapa? Karena kita sedang melakukan perintah Tuhan. Dan Allah akan memberi berkat kepada yang melakukan perintahnya, itu janjinya. Dan kenapa kita harus bertekun dalam beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji bukan sekarang saja, tapi sampai pada kekekalan. Kalau ingin nanti di kekekalan kita tidak malu memandang Yesus muka dengan muka, terbiasa dengan dia, dari sekarang latihannya. Dari sekarang kita terus harus mengalami perjumpaan dengan dia, makin hari makin kualitasnya itu makin tinggi, ya. Nah, latihlah dirimu beribadah. Kemudian, dan teruslah bertekun dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya,
tadi apa arti ibadah, yang kedua mengapa harus bertekun dalam ibadah, dan yang ketiga itu adalah bagaimana supaya kita bisa bertekun dalam beribadah terutama di masa pandemi ini. Gimana caranya tuh gitu ya. Tadi kan sudah banyak pengganggu lah, banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita jadi nggak fokus gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, dalam satu ayat Ibrani 12 ayat 28, Ibrani 12 ayat 28, begini firman Tuhan. Jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan marilah kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Ya, mengucap syukur lalu beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan, seperti yang berkenan kepadanya. Nah, maksudnya di sini saya simpulkan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa bertekun dalam beribadah terutama di masa pandemi ini? Yang pertama adalah ibadah itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur tidak boleh bercacat celah tentunya ya. Maka dalam beribadah jangan bersungut-sungut, online lagi gitu ya. Dalam beribadah nggak boleh yang namanya kita ngedumel ya. Ya, ini kita natapin wajah siapa di sini, jangan dulu. Tetap mengucap syukur dalam segala hal karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Lalu kita beribadah caranya selain mengucap syukur adalah kita fokus ya. Tadi dikatakan hormat dan takut kepada Tuhan. Fokus kepada Allah meskipun ada gangguan-gangguan lain, karena itu di rumah mungkin ya cucu kita lari-lari ke sana kemari, anak kita juga mungkin manggil atau segala macam hal ya. Ada anak kita juga mungkin sambil nonton, kita boleh berkata tolong bantu mama ya, bantu oma ya, bantu saya sedang beribadah gitu. Tapi tidak tentu dengan marah-marah, atau kita cari satu tempat ya di mana kita bisa fokus beribadah di sana ya. Jadi kita hormat kepada Tuhan, kita takut. Karena takut kita kepada Tuhan itu adalah kita mewujudkannya dalam bentuk mencintai Dia dengan firman-Nya, sehingga dalam ibadah kita benar-benar fokus, benar-benar kita relakan waktu kita, relakan segala, korbankan segala kegiatan-kegiatan, kesampingkan dulu yang lain-lain semuanya. Dan kemudian kita konsisten melakukan ibadah itu. Ya, tentu saya tahu ibadah bukan hanya WBI seperti ini di GBI Hosana Petojo ya, ada ibadah-ibadah lain juga kan, ada PKE, ada Komsel misalnya ya, ada ibadah raya misalnya. Jangan pernah bosan dalam beribadah. Kalau ibu-ibu bosan beribadah, itu menunjukkan bahwa memang janji daripada jaminan ibadah itu belum dimengerti, bahwa ibadah ini berguna sampai pada kekekalan. Jadi konsisten melakukannya, terus setia melakukannya gitu. Bahkan mungkin bukan di jam-jam ibadah, tapi kita lihat kembali di YouTube khotbah apa kemarin ya di ibadah umum di GBI Hosana misalnya, atau khotbah apa ya di WBI di Jumat lalu. Kita terus memperkaya diri ya, dan terus beribadah, bertekun dalam bersekutu dengan Tuhan. Jadi konsisten, jangan sesuka-suka hati, tergantung mood, tergantung keadaan ya, tergantunglah kalau diingetin, kalau nggak diingetin nggak usah. Jangan, kita sudah dewasa rohani, kita tahulah apa yang terbaik untuk kerohanian kita, yaitu dengan cara terus kita bersekutu supaya kerohanian kita makin bertumbuh dan dewasa. Lalu setia, ibadah itu setia, ibu-ibu, setia sampai kita menutup mata, sampai Tuhan datang menjemput kita. Jangan pernah berhenti beribadah kepadanya, tetaplah bertekun. Dan situasi pandemi ini tidak boleh mengurangi makna ibadah kita, mengurangi kualitas ibadah kita. Kita tetap persiapan layaknya seorang beribadah di gereja. Ya, tetap punya sikap layaknya seorang beribadah di gereja. Tetap fokus layaknya orang beribadah di gereja. Bukan manusia yang mengawasi kita, tapi Tuhan yang kepadanya kita beribadah, yang mengawasi kita dan tentu memberkati kita di luar daripada segala berkat-berkat yang pernah kita pikirkan. Selamat menjadi para wanita Allah yang tetap bertekun dalam beribadah meskipun di situasi masa pandemi. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa untuk setiap ibu-ibu, para wanita, anak-anak perempuan yang sudah mendengar firman Tuhan saat ini. Meteraikan firman-Mu di hati mereka, Bapak. Biarlah mereka menjadi anak-anak perempuan Allah yang beribadah kepada Engkau. Mereka ngerti apa arti ibadah itu. Mereka juga menjadi orang-orang yang tetap bertekun di dalam ibadah itu dan tahu caranya bagaimana bertekun dalam ibadah dan setia sampai akhir, bahwa hidup kami adalah ibadah kami kepada Tuhan. Berkati ibu-ibu ini semua Tuhan, para anak-anak perempuanmu ini, para wanitamu ini, berkati mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai omakah, atau berkati mereka juga Tuhan sebagai seorang istri. Tuhan berkati mereka dalam segala
apa yang mereka kelola di rumah, mungkin mereka juga bekerja sebagai seorang karyawan di kantor atau apa saja pun, atau para pelayan-pelayan Tuhan. Jadikan hidup kami ini sungguh-sungguh sebagai contoh hidup yang beribadah kepada Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah mereka, dan kalau ada yang sedang mengalami pergumulan atau permasalahan, Tuhan juga campur tangan, berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi jaminan, menjadi jawaban bagi kami bahwa kalau kami beribadah kepada Tuhan, kalau kami selalu setia mencari Engkau, Engkau memberi upah, memberi berkat bagi orang yang mencari-Mu dan yang beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima sambut firman Tuhan, dan kami melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati dengan ibadah wanita Bethel Indonesia sore hari ini. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan telah memberkati saudara semua lewat puji-pujian maupun lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan akhiri dan kita akan menerima doa berkat. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saudara tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan perlindungannya, dan Tuhan memberkatimu, dan terimalah akan berkat-Nya, yaitu kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai, memimpin kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Memuji